merepresentasikan dia tidaknya keputusan kita dalam mengalokasikan tiap mesin ke pekerjaan. Biner itu 0 dan 1, ya dan tidak maksudnya. Variabel. Misal, X11 adalah alokasi yang kita lakukan, di mana kita alokasikan mesin 1 ke pekerjaan 1. Maka variabel dari X11 akan bernilai 1 dan menghabiskan biaya sebesar $16. Oleh karena itu, kita harus membayar $16 untuk alokasi mesin 1 ke lokasi kerja 1. Kemudian, kita definisikan fungsi tujuannya. Kita definisikan secara acak. Kalikan koefisien biaya setiap variabel keputusannya. Jika variabel keputusan bernilai 1, maka biaya pada variabel itu akan diaktifkan. Kita harus jadikan 4 variabel keputusan. Saya ralat di sini bukan biaya ya, dia waktu ya. Waktu 16, X1, dan seterusnya. Oke. Jadi dia cari yang minimum kan waktunya kan. Karena setiap mesin dan setiap pekerjaan harus tepat membentuk satu alokasi. Pastikan bahwa pada tiap baris punya satu variabel keputusan yang sama dengan 1. Maka kita tulis batasan-batasan pada mesin. Untuk tiap mesin, kita alokasikan tepat ke satu lokasi kerja. Alokasikan mesin 1, 2, 3, dan 4 ke tiap pekerjaan. Pastikan bahwa kita tidak mengalokasikan lebih dari satu mesin. Tulis persamaan yang mewakili variabel X pada tiap kolom yang terdiri 1. Perhatikan di sini, yang ke dalam mesin X11, X12, X13, X14 sama dengan 1. Jadi, karena mesinnya cuma 1 kan. Kalau di sini, yang bawah ini, pekerjaan 1, pekerjaan 2, pekerjaan 3. Jadi X11, X21, X31, X41. Ini kendala yang asumsikan seperti satunya. ini. Kita tempatkan nilai masing-masing kendala pekerjaan. Sehingga tiap baris dan kolom jumlahnya sama. Semua X mewakili variabel biner. Jika kita alokasikan, maka X bernilai 1. Atau Jika 0. tidak, X bernilai 0. Bagaimana cara kita menyelesaikan kasus ini dengan semua variabel X-nya biner? Wah, iklan dulu. Salah satu metode untuk dapat menyelesaikan kasus ini adalah metode Hungarian. Mari kita bahas lebih dalam tentang metode Hungarian itu sendiri. Ini adalah tabel biaya untuk alokasi pekerjaan dan mesin. Ini tidak mirip dengan contoh sebelumnya. Ini adalah contoh kasus yang berbeda. Kita berupaya mencari alokasi mesin terbaik untuk pekerjaan. Angka di dalam tabel adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan pengalokasian. Tujuan kita meminimalkan waktu pengalokasian tersebut, maka kasus penugasan ini adalah kasus minimasi. Bagaimana cara kerja metode Hungarian? Cara yang pertama, temukan nilai minimum tiap baris. Lalu, kurangkan tiap elemen baris dengan nilai minimum itu. Kita cari nilai minimum tiap baris. Seperti yang ditunjukkan pada layar, nilai minimum baris pertama, 2, baris kedua, 3, baris ketiga, 4, dan baris keempat, 3. Lalu, kita kurangi seluruh elemen baris dengan nilai minimumnya. Maka, hasilnya adalah seperti kita baru ini. Langkah selanjutnya, temukan nilai minimum tiap kolom. Kemudian, kurangi tiap elemen kolom dengan nilai minimumnya. Tulis nilai minimum tiap kolom. Lalu kurangi. Oke, sini jadi cari nilai minimumnya dulu kan. Minimumnya 2. Kemudian tabel berikut ini adalah 4 dikurang selisih mutlak, harga mutlak ya. Jadi 4 dikurangin 2, 2 dikurangin 2, 0. Kemudian 5 dikurangin 2, 3, dan 7 dikurangin 2, 5, dan seterusnya. Kemudian habis itu dicari yang kolom. Minimumnya ini ya, ini minimum, kemudian ini minimum, Elemen kolom dengan nilai minimumnya. baru dikurangkan lagi. Ingat sekali lagi. Jadi sekarang ini 2 dikurangin 2 menjadi ini semua. 0 dikurangin 0, 3 dikurangin 0, 5 dikurangin 1. Bapak, itu angka yang minimal 2, 3, 4, 4, terus 2, 0, 0, 1. Cari dari sininya. Pak? Ini minimumnya ini minimum baris kan. Temukan nilai minimum baris lalu selisih
tiap elemen baris dengan minimum. Jadi temukan ini baris pertama, ini ketemunya minimum 2. Ini minimum 3 kan? Ini minimumnya 4 kan? Dari sini minimum 4. Ini minimumnya 3. Nah, untuk menjadi ke sini 4 dikurangin 2. 2 dikurangin 2, 0 dan seterusnya. Kemudian cari minimum setelah ini jadi, cari minimum kolom. Ya, minimum kolom ini adalah 2, minimum kolom ini adalah 0, minimum kolom ini adalah 0, minimum kolom ini adalah 1. 2 dikurangin 2 sama dengan 0, 5 dikurangin 2 sama dengan 3, dan seterusnya. Ya, saya print screen saja ini. Nanti kita lihatkan di itu. Oke. Saya inikan dulu, saya teruskan, lanjutkan ya. Kita lakukan tadi, temukan nilai minimum tiap baris, lalu kurangi tiap elemen baris dengan nilai minimumnya. Kemudian, temukan nilai minimum tiap kolom, dan kurangi elemen tiap kolom dengan nilai minimumnya. Kemudian, beralih ke langkah ketiga, kita akan membentuk garis vertikal atau horizontal pada baris dan kolom yang mencakup 0 dengan minimal berjumlah 2 pada tabel. Fungsi dari pembentukan garis adalah untuk menutup minimal 2 angka 0 pada baris dan kolom. Pembentukan garis tidak bisa dilakukan secara diagonal, harus vertikal atau horizontal. Maka inilah tabel yang akan kita dapatkan. Jika jumlah garis yang mencakup semua 0 tidak sama dengan dimensi matriks, maka alokasi belum mencapai optimal. Ini kan jumlah barisnya saat dimensi matriks kita. Jumlah baris kan 1, 2, 3, jumlah garis. Garis kuning ini ada 3. Sedangkan kolomnya jumlahnya 4. Barisnya jumlahnya 4. Tidak sama, berarti belum selesai. Kalau ini sudah sama, misalnya garisnya ada 4, misalnya di sini ada garis 1 lagi, maka dianggap sudah selesai. Berarti sudah optimum. Kalau ini belum, kita lanjutkan ke langkah berikutnya. 4 kali 4. M mewakili dimensi atau ordo matriks, yakni 4. Sedangkan jumlah garisnya 3. Jika jumlah garis sama dengan 4, maka kita sudah mencapai solusi optimal. Sedangkan solusi kita belum optimal. Maka kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Temukan nilai minimum lagi pada baris atau kolom. Temukan nilai minimum baris kolom pada kolom yang belum dicoret. Ya, selisih kemudian tambahkan nilai minimum dengan elemen perpotongan 2 garis. Yang terbuka atau tidak dilintasi garis. Kemudian, kurangi tiap elemen dengan nilai minimum itu. Dan tambahkan nilai minimum itu ke elemen nilai titik perpotongan antara 2 garis. Jadi, mari kita implementasikan langkah tersebut. Temukan nilai minimum pada elemen yang tidak terlintasi garis. Di sini, nilai minimumnya 3. Kita kurangi elemen yang tidak terlintasi garis dengan 3. Nilai elemen-elemen yang baru bisa dilihat pada nilai dengan warna coklat yang gelap. Sekarang, tambahkan 3 pada elemen-elemen titik perpotongan 2 garis, yaitu 6 dan 1. Penjumlahan pada nilai elemen perpotongan adalah 9 dan 4. Tambah 3 ya. Elemen yang lain yang terlintasi karena tadi kan ketemunya minimumnya 3. Melakukan apapun pada nilai itu, tinggal kita salin ke tabel yang baru. Ingat sekali lagi, tentukan nilai elemen terbuka atau yang tidak terlintasi garis paling minimum. Jumlahkan ke elemen perpotongan 2 garis dan kurangi ke elemen nilai terbuka. Lalu kita kembali ke langkah ketiga, itu jumlah garis yang mencakup semua 0. Dalam hal ini, garis masih berjumlah 3, karena hanya 3 garis yang bisa menutupi baris dengan 0. 3 tidak sama dengan 4. Maka kita lanjutkan dengan mengulangi langkah sebelumnya. Kita kembali ke langkah 3. 3 tidak sama dengan 4. Temukan nilai minimum pada elemen terbuka, yaitu 1. Kurangi tiap elemen dengan 1, lalu tambahkan 1 pada elemen perpotongan dan salin sisa elemen lainnya. Saya ulangi. Kurangi tiap elemen terbuka dengan 1, tambahkan 1 pada nilai titik perpotongan. Jadi, tadi kan ketemu minimumnya 1 yang terbuka di 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini, yang minimumnya angkanya 1 kan. Maka ini, yang kosong-kosong ini kita ganti dengan 3 min 1, 4 min 1, 1 min 1, 1 min 1, 1 min 1, 7 min 1.
menjadi tabel ini. Dan salin elemen lain yang tidak berubah. Dalam hal ini, kita dapat membentuk 4 baris untuk menutup semua 0. 4 sama dengan dimensi matriks. Maka, tabel sudah dalam keadaan optimal. Setiap 0 di tabel akhir menunjukkan kemungkinan alokasi yang masih bisa dilakukan. 1, 2, Kita harus 3, berhati-hati dalam 4, membuat alokasi. Misalnya saja, jika kita pilih alokasi ini, berarti mesin 4 tidak dapat dialokasikan lagi untuk dicoret biasanya. Dalam pemilihan elemen yang bernilai 0, pastikan setiap pekerjaan dan mesin hanya punya alokasi tepat 1. Cara sistematis untuk menemukan alokasi dengan 0 pada tabel akhir adalah memulai penugasan dari baris atau kolom yang memiliki 0 dengan jumlah yang paling minimum. Tulis jumlah 0 tiap baris dan kolom. Misalnya, di baris pertama ada 2 0, dan baris kedua ada 2 0 lagi, dan di baris terakhir ada 3 0. Kemudian, alokasikan baris dan kolom yang memiliki jumlah 0 terkecil. Baris dan kolom dengan 0 terkecil ada di 2 opsi. Kita dapat pilih salah satunya. Bebas. Di sini, saya pilih alokasi pertama dari mesin 1 ke pekerjaan 1. Dengan melakukan ini, kita tidak dapat lagi menempatkan alokasi lain di baris atau kolom ini. Yang bawahnya dicoret, yang kanannya dicoret. Dan kita juga harus memperbarui jumlah 0 di tabel yang tersisa. Ada 2 angka yang diperbarui karena 0 ini dihilangkan dari tabel. Sekarang, jumlah 0 minimum ada 2 opsi lagi. Kita pilih salah satu untuk membuat alokasi dan menghilangkan baris dan kolomnya. Ada iklannya. Lalu kita perbarui jumlah 0 tiap baris dan kolom. Tersisa hanya 1 baris dan kolom untuk dibuatkan alokasi. Pilih kolom ini untuk 1 alokasi terakhir. Kita buat alokasinya, kemudian hilangkan. Maka solusi akhirnya adalah X11, X21, X34. Ya, perhatikan yang sebelumnya. Hilangkan. Maka solusi akhirnya lalu kita perbarui jumlah 0 tiap baris dan kolom. Tersisa hanya 1 baris dan kolom untuk dibuatkan alokasi. Pilih kolom ini untuk 1 alokasi terakhir. Kita buat alokasinya, kemudian hilangkan. Maka solusi jadi tadi ketemu ini 0, terakhir kan nggak ada lagi, ya udah ini kan berarti. Karena ini semuanya sudah dicoret. Ini kalau sudah ditugaskan, ini dicoret garis. Berarti yang kepilih hanya ini. Jadi 1, 2, 3, 4. Kemudian hilangkan. Maka solusi akhirnya adalah X11, X21, X34, dan X43. Semua variabel ini memiliki nilai 1. Oleh karena itu, biaya yang terkait dengan sel ini akan diaktifkan dalam fungsi tujuan. Selanjutnya, kita kembali ke tabel awal. Kita pilih biaya terkait dengan alokasi tersebut. Ya, ini adalah yang ditugaskan. Berarti mesin 1 ke job 1 dengan waktu 4. Mesin 2 ke job 2 dengan waktu 3. Mesin 4 ke job 3 dengan waktu 7. Mesin 3 ke job 4 dengan waktu 5. Atau kamu boleh katakan job 1 pada mesin 1, job 2 ke mesin 2, job 3 ke mesin 4, dan job 4 ke mesin 3. Dan hitung sebagai nilai fungsi tujuan akhir. Nah, jumlah waktu yang digunakan adalah 19. Nilai ini didapat dari biaya alokasi kasus